Nah, untuk ke depan di bulan Desember kita juga punya planning mengadakan pameran di sini ya. Tapi kita masih melihat mudah-mudahan izin untuk keramaian di bulan Desember sudah ada, jadi kita bisa bikin acara pameran yang sedikit besar untuk di Nusa Penida. Kembali di podcast 123. Sempat kemarin beberapa bulan yang lalu kita libur dan sekarang kembali lagi di podcast. Kali ini menghadirkan bintang tamu yang bergelut di bonsai. Awalnya tanpa sengaja, hanya untuk menghibur diri, membuat pot bonsai karena libur tuh berkepanjangan saat masa-masa pandemi yang mulai dan sekarang lebih menekuni serius dari dunia bonsai. Bagaimana ceritanya dari dunia pariwisata ke bonsai? Kita hadirkan tamunya Dewa Rai. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, dari bonsai, sebelum dari menggelut di bonsai di pariwisata. Ya, benar. Dulu saya pernah di bartender, terus kemudian jadi manajer di salah satu restoran di Nusa Penida, sampai akhirnya corona yang diperkirakan mungkin hanya selesai sekitar 6 bulan, tapi ternyata sampai sekarang masih lanjut. Gitu. Artinya tidak ada batas waktu ya kan? Ya, benar. Terus dari di rumah terus ke awal-awal bikin pot dulu kan? Ya, gitu. ya. Jadi kalau mau saya ceritakan dari awal, jadi 2 bulan setelah awal corona, jadi saya memang tidak melakukan apa-apa di sana, jadi masih bingung untuk apa yang bisa dikerjakan gitu. Jadi akhirnya mencoba melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa saya lakukan, bakat apa yang saya bisa. Dan awalnya memang banyak pilihan di sini. Jadi Nusa Penida kita daerah perairan, jadi sangat mungkin untuk menjadi nelayan. Tapi nelayan untuk yang profesional membutuhkan banyak dana, tapi dengan hasil yang belum jelas ya. Jadi namanya juga mancing ya, kadang dapat, kadang tidak gitu loh. Jadi akhirnya saya ingat 15 tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2005, saya pernah bikin pot bonsai. Dan saya lihat situasi di saat corona, jadi orang-orang kebanyakan di rumah, jadi mereka cenderung melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di rumah. Jadi yang waktu itu, jadi saya lihat mungkin yang memungkinkan membersihkan tanaman-tanaman di rumah, pekarangan gitu. Jadi ternyata di media sosial juga saya perhatikan kiat-kiat bonsai dan tanaman semakin bagus. Jadi kayaknya saya coba. Ya di situ awal saya mencari tanaman sendiri dan saya bikin pot sendiri. Dari kunjungan teman-teman ke rumah itu, jadi ada pesanan 12, akhirnya dari mulut ke mulut semakin banyak, akhirnya saya tidak bisa handle sendiri. Jadi saya mengajak teman untuk mengerjakan pot ini gitu. Nah, sampai akhirnya beranikan diri di toko. Awalnya juga jual pot saja, jadi tidak menjual peralatan tanaman lainnya seperti pupuk. Nah, tapi cenderung orang-orang yang mencari pot selalu menanyakan pelengkap lain seperti pupuk, pasir, dan alat-alat lainnya. Jadi sampai sekarang akhirnya saya memberanikan diri untuk menambah isi toko dari pot saja, tambah ke pupuk, alat-alat lainnya, kawat, gunting, dan sebagainya macam. Begitu. Nah, terus
dari usaha saya ini, jadi saya coba untuk tidak sendiri ya. Jadi saya lihat memungkinkan untuk menggandeng teman-teman lain gitu. Artinya ada kemitraan itu Ya, mengajak benar. teman-teman ya. Jadi saya bisa dibilang pengusaha muda, tapi tidak berpikir kalau usaha yang sama itu adalah persaingan. Jadi kalau bisa saya dengan pengusaha lainnya bisa saling mengisi. Jadi saya tidak punya, saya bisa ambil di tempat dia. Dia tidak punya, bisa ambil di tempat saya. Oh, berarti kolaborasi yang Ya, benar. lebih unik. Nah, momentum juga bonsai juga mempengaruhi kan gitu. Yang dari jenis-jenis bonsai yang paling digandrungi jenis yang mana sih? Aduh. Ya, kalau untuk saat ini di Nusa Penida itu kita daerah pesisir. Jadi tanaman yang paling cocok di sini adalah tanaman yang cocok di pesisir. Contoh seperti asam ya, pohon asam. Terus ada pohon sentigi. Oh, kayu angin itu. Ya, kayu angin itu. Terus ada kimong juga dari Ficus yang sangat gampang untuk dihidupkan di pesisir ya, dipelihara gitu, ketimbang dengan pohon-pohon yang lain. Semuanya bagus sebenarnya, tapi kembali ke menyesuaikan kondisi kita lebih gampang pohon-pohon yang. Terus jenis potnya biasanya yang paling diminati dari yang mode yang lain, yang model gimana? Jadi pot di sini, jadi di tempat saya ini kita menerima tempat seperti salon bonsai ya. Jadi teman-teman bisa bawa bonsai ke sini dalam keadaan masih pakai ember, pakai polybag. Jadi di sini akan dicocokkan pot yang mana dia cocok biar pas gitu. Jadi pohon itu bagus kalau memang potnya atau kakinya bagus, kakinya bagus gitu. Jadi cocok dia. Kalau tidak sesuai, kadang bonsai yang bagus juga terlihat tidak bagus jadinya. Gitu. Berarti kan menyesuaikan dari body bonsai itu sendiri benar. dengan tempat dudukan, dalam hal ini potnya kan gitu ya. Oh, gitu. Terus ada model batu tuh gimana, atau memang iseng apa memang lagi trennya nih? Ya itu kalau model batu itu memang tergantung peminatnya ya. Jadi peminatnya. Ada yang senang dengan polos saja. Kadang ada yang budgetnya lebih besar, dia pakai keramik dia. Jadi kalau keramik kita ambil di luar ya. Saya kadang ambil di Denpasar, kadang online juga sampai ke Surabaya, sampai ke Jawa. Nah, dari pemasaran pot di sini sampai di luar pulau nggak? Permintaan dari luar pulau ada, tapi terkadang saya tidak bisa memenuhi karena untuk kebutuhan di sini saja kewalahan. Ya cukup banyak soalnya gitu. Terus dari perlengkapan dari bonsai itu dalam hal ini untuk pupuk suplai dari seberang. Saya ambil dari seberang, dari kadang di Tabanan, kadang dari Kusambo juga ada supplier gitu. Nah, kembali ke salon bonsai itu kan biasanya salon itu terlalu identik dengan perawatan manusia, dalam hal ini rambut, apa segala macam. Salon itu kalau di sini tuh modelnya gimana? Ya, jadi istilah bonsai itu di salon jadi gini. Orang-orang kebanyakan tidak banyak mengerti dia tentang perawatan bonsai. Mungkin beli bisa karena ada uang, tapi kadang merawat tidak bisa. Seberapa lama bonsai itu harus diganti media tanahnya. Jadi mereka tidak tahu. Jadi tanda-tandanya ini tidak subur atau makanannya habis itu apa. Jadi mereka tidak tahu. Jadi kalau di sini kita kalau pemakaian pupuk seperti pupuk kandang dari kue kambing itu ya. Jadi dia ada dua macam dia. Jadi ada kue kambing yang halus yang sudah hancur sama kue kambing yang masih utuh ya. Jadi
cenderung kalau yang masih utuh ini bisa lebih dari 2 bulan dari yang halus dia. Jadi yang halus kadang bertahan sampai 6 bulan. Untuk yang kasar bisa sampai 1 tahun, 10 bulan sampai 1 tahun dia. Gitu. Jadi ketika mereka teman-teman yang tidak tahu di bawah sini, mereka tidak mengerti tentang wiring bonsai atau pruning bonsai, bagaimana teknik untuk mencukur bonsai, bagaimana teknik untuk mewiring atau mengawat bonsai, membentuk bonsai, mereka bisa bawa ke sini. Jadi di sini kita tidak terlalu untuk harga ya, karena kita di sini biar semua pada bisa jalan gitu, bisa senang gitu dengan biaya yang seadanya, tapi yang penting kan ya, yang dia bagus gitu. senang dulu untuk masa bisa dibicarakan Ya, lebih ya. lanjut kan. Nah, itu menarik juga deh. Jadi tempat ini tidak hanya bonsai saja, tapi lebih hidup dia. Ada diskusinya juga. Benar. Jadi di sini kita bisa sharing-sharing. Di sini kalian bisa melihat teman kita yang biasa wiring bonsai atau mengawat bonsai di sini. Jadi secara tidak langsung kalian bisa belajar. Oh, seperti itu. Mungkin di rumah kalian bisa mencoba 1 atau 2. Gitu. Tapi kalau dari awal sendiri-sendiri saja kayaknya agak ini ya. Gimana ya? Ada yang kurang lah Iya, gitu. benar. Nah, komunitas kan udah mulai banyak lah di sini. Pernah nggak mau bikin workshop atau memang lebih dari workshop itu pameran gitu? Ya, kita sebenarnya dulu punya planning ya di bulan Agustus kemarin, 17 Agustus kemarin. Ternyata kita udah punya konsep, tempat dan acara udah kita siapkan, tetapi terkendala dengan PPKM kalau nggak salah waktu itu. Jadi masih terkendala untuk izin keramaian di sana ya. Jadi, nah untuk ke depan di bulan Desember kita juga punya planning mengadakan pameran di sini ya. Tapi kita masih melihat mudah-mudahan izin untuk keramaian di bulan Desember sudah ada, jadi kita bisa bikin acara pameran yang sedikit besar untuk di Nusa Penida. Artinya tidak hanya sebatas di sini, tapi luar lingkupnya lebih besar lagi kan untuk komunitas itu. Dan juga nama Nusa Penida juga terangkat di komunitas secara lebih global lagi kan. Karena di Nusa Penida kita punya satu pohon unggulan ya. Jadi namanya sentigi. Sentigi. Jadi sentigi di Nusa Penida termasuk salah satu sentigi terbaik ya. Dari karakter batang, daun, jadi sangat-sangat bagus untuk di bonsai dia. Jadi kemungkinan kalau kita punya mengadakan pameran, orang-orang bisa lebih banyak tahu tentang sentigi Nusa Penida gitu. Yang terakhir, harapan dan tipsnya bagi para pemula bonsai itu sendiri. Untuk tips kepada teman-teman pembonsai, jadi pohon itu jadi begini, sayangilah pohon itu ketika kalian merawat itu. Jadi tidak sekedar kalian bisa membeli atau boleh minta atau segala macam. Kalian harus menyayangi dia, dalam artian sama kalian menyayangi istri kalian, pacar kalian. Jadi ketika dia ada sesuatu apa yang kurang, jadi itu, oh ini mungkin ininya sudah habis, oh ini mungkin harus sudah diganti, oh ini mungkin terlalu banyak air, oh ini mungkin terlalu panas. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian tahu kelemahan pohon itu sendiri gitu. Setidaknya insting naluri itu juga harus terbangun kan, gitu. Oke, demikian dari podcast bersama Dewa Rai. Nantikan dengan bintang-bintang tamu yang lain lagi dan lebih seru.